Nabi dituntut dalam keadaan suka ataupun duka, dituntut harus meroses orang lain untuk taat kepada Allah. Nah, saat itu setiap kerumunan orang didatangi, didakwahi, aminu, imanlah kepada apa yang aku bawa, tuflihu, kamu akan untung surga. Setiap kerumunan orang di pasar didatangi, diarahkan, hendaklah kamu beriman, apa yang aku ucapkan aku bawa, jaminannya adalah surga. Kalau kamu tidak iman, neraka. Pokoknya surga neraka, dibawa ke surga, tidak mau neraka. Ancamannya urusan tauhid itu. Islamnya 6 orang Madinah yang bertemu langsung dengan Nabi itu tidak langsung mereka di Madinah itu vakum, tapi bermujahadah, membahasakan, memproses orang lain untuk taat kepada Allah, memberitahu kalau Nabi akhir zaman itu sudah dibangkitkan adalah Muhammad SAW, itu dari kabilah Quraisy Arab. Hampir setiap rumah memperbincangkan Nabi Muhammad. Setiap rumah yang ada di Madinah memperbincangkan Nabi Muhammad. Ayat Al-Quran, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Muhammad, kalau kamu menginfakkan sedekah dengan berbagai harta, seluruh muka bumi ini kamu sedekahkan untuk biaya rekonsiliasi. Nah, ini bahasanya hari ini. Kalau kamu mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk mengadakan rekonsiliasi dua kelompok antara Aus dan Khazraj, ma'alafa baina qulubihim, tidak akan mampu menyambungkan hati orang itu. Walakinallah allafa bainahum, Allah lah yang menyambungkan hati. Yang menyambungkan hati antara satu orang dengan orang yang lain itu Allah. Itulah ayat dalam surat At-Taubah yang diwahyukan kepada Rasulullah. Maka pendekatan Rasulullah itu menyambungnya, mari sambungkan masing-masing hati itu kepada Allah. Masing-masing nyambungkan kepada Allah. Nanti Allah yang akan menyambungkan hati seseorang itu. Kalau semuanya sudah karena Allah semua. Karena perjuangan Islam ini dibangun di atas heroik, bukan transaksi. Kalau berjuang itu ya heroik lah. Jangan ada hitung-hitungan menang kalah untung rugi. Jangan, kecewa nanti. Bahasa berjuang itu sudah heroik, itu sudah Allah tok. Jangan walau kalau kita baik boykot Prancis, yuk kita ekonomi kita nanti kalah loh. Lah kok mempertimbangkan untung dan rugi dunia, lebih baik iman. Kalau kita nggak empati dan membela Nabi kita yang dihina, rugi dunia, rugi akhirat. Orang yang menghina Nabi itu mesti kesudahannya binasa. Nah ini kok memberikan fatwa keberpihakannya dari sudut pandang ekonomi. Ekonomi kita akan hancur, kekuatan kita kayak apa? Harusnya yang dipertimbangkan adalah dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidul mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh, a'azakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, Allah takdirkan bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita menjatuhkan hati kita untuk tetap di tempat salat kita sampai waktu syuruk. Kemudian kita bacakan Al-Quran, dibacakan hadis yang keutamaannya sangat dahsyat. Ini bagian daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran kisah yang paling banyak di berbagai ayat-ayat Al-Quran adalah
kisah Nabi Musa. Di situ redaksi dari Allah, firman-Nya, walaqad ataina Musal kitaba wal furqan. Ketika mengisahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Bani Israel, di antara berbagai-bagai nikmat yang banyak, makan dan minum tanpa harus bekerja, berjalan di berbagai tempat padang pasir itu dinaungi oleh awan. Allah sebutkan nikmat yang terbesar yaitu walaqad atainal Musal kitab. Aku telah datangkan, aku turunkan, aku berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, wal furqan, dan pembeda. Itu bisa maksudnya Taurat sebagai pembeda, ataupun juga al furqan itu semacam mukjizat, tongkat yang diberikan pada Nabi Musa, tangan yang bisa keluar cahaya, bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, di situ yang paling besar yang Allah sebutkan adalah nikmat hidayatul iman, kitab Taurat, wahyu Allah itu. Itu kalau disandingkan dengan kisah zaman Nabi Musa, sama redaksinya, walaqad atainahu, dan sungguh telah aku datangkan kepada mereka, mengkisahkan tentang Allahumma shalli ala Muhammad, birokratnya Musa di zaman Nabi Musa yang paling kaya, bisa Haman, Korun, mengkisahkan itu juga dengan kata-kata atainahu wa atainahu kunuza. Aku berikan, aku datangkan kepada Korun, sampai masyhur hari ini orang yang punya kekayaan disebut harta karun. Aku beri kepada Korun itu, aku datangkan al-kunuz, perbendaharaan seluruh keduniaan dan kunci-kunci kekayaan. Itu Allah sebutkan faedahnya, sama redaksinya walaqad atainahu, sungguh aku datangkan kepada Nabi Musa alkitab Taurat, walaqad atainahu, aku datangkan kepada Korun al-kunuza, perbendaharaan keduniaan. Itu disebutkan di antara hikmahnya, ita'u alkitab wal ulum wasyariah a'zam wa a'la min ita'id dunya. Pemberian Allah yang diberikan kepada setiap manusia yang berkaitan dengan iman, syariat, dan agama, pahaman terhadap kitab suci mereka itu jauh lebih a'zam, lebih besar, lebih agung daripada pemberian yang didatangkan oleh Allah kepada seorang hamba tentang pernak-pernik dan perbendaharaan dunia. Itu maksud kami agar kita bisa menghargai kemudahan hati kita untuk taat kepada Allah, meski kadang hajat dan urusan dunia kita kurang. Apalagi sudah dibentangkan dunia, terus disulitkan untuk ketaatan pada Allah, itu musibah yang besar. Nah, di situ berbagai kisah-kisah, kalau kita mentadaburi, para ulama tafsir mengambil kesimpulan itu tadi. Atau sama kalau bahasa seperti ini, orang tua kita sering membahasakan, kalau dalam dakwah itu pokoknya harga mati namanya iman itu, jangan sampai digantikan dengan keduniaan kita. Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu, makanya beliau buktikan, mudah-mudahan diistiqomahkan sampai husnul khotimah, lebih memilih di atas penjara, dalam penjara di atas kebenaran, daripada menggadaikan dan ridho tanda tangan terhadap sistem kekafiran. Itu nikmat yang besar, sekalipun kasat dunianya itu sempit. Itu maksud kami, nikmat yang lebih besar di sisi Allah, sekalipun kelihatan kasat mata keduniaan kurang, keduniaannya musibah yang besar itu ketika iman kita tergerus dan hancur. Nah, di situ itu yang harus terus kita hargai dan kita asah, kita mohon kepada Allah, karena kita tidak lepas dari fitnah. Sebelum kita meninggal itu, dunia itu serba fitnah. Makanya kita diperintahkan oleh orang-orang soleh, kalau memberikan contoh tauladan itu ya selamatnya itu para salafus soleh, karena mereka sudah mati.
episode ujiannya itu sudah tampak asli gitu. Kalau sudah meninggal kan sudah tidak ada fitnah. Maksud kami kalau kita kan masih berbulak balik, hari ini baik, bisa jadi besok diuji oleh Allah seperti itu. Lah kita kan ketir-ketirnya, ngerinya ketika akhir kehidupan kita tidak diberi taufik oleh Allah, naudzubillah min dzalik, terus masih hati itu tertambat terhadap dunia, hati itu lupa terhadap mati, artinya goncang dan goncang, padahal umur sudah di atas 60, rambut sudah beruban, kekuatan sudah berkurang, tidak seperti umur belasan tahun dulu, tapi pikirannya masih seolah-olah pengen hidup yang panjang. Begitu musibah yang harus kita waspadai. Lah, pada hari ini pelajaran yang hendak kita sampaikan masih lanjutan dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan fasenya sudah hampir-hampir mau hijrah, yang nanti kita bahas Madinah itu sangat berkah karena sebagai penggerak sejarah. Nah, itu, tapi masih di fase-fase, masih di Mekah yang detik-detik terakhir. Kita memahami ujian yang berat Nabi kita, tahun 10 kenabian, istri yang merupakan syarikatul hayyah, pendamping hidup beliau, meninggal. Jadi benteng dalamnya jebol. Terus Abu Thalib sebagai benteng luar teritorialnya juga meninggal. Jadi luluh lantak hati Nabi, sampai Allah sendiri hibur. Peristiwa Isra dan Mi'raj tahun itu pula, tahun 10 pulang dari Isra dan Mi'raj, ujian keimanan para sahabat-sahabat atau orang-orang juga teruji lagi. Masuk Nabi berangkat dari Mekah menuju Palestina yang hari ini dikuasai oleh Yahudi dalam semalam toh, malah sampai mengatakan dalam malam itu pula sampai langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, musmakul, tidak masuk akal. Teruji pada mereka kembali kepada kemurtadannya. Kemudian masuk Mekah pun masih di dalam suaka orang kafir, Mu'id bin Adi. Itu pukulan benar. Maksud kami itu kita saja, kadang kan malas bicara, kadang malas muamalah dengan orang, pengen menyendiri. Nabi dituntut dalam keadaan suka ataupun duka, dituntut harus meroses orang lain untuk taat kepada Allah. Nah, saat itu setiap kerumunan orang didatangi, didakwahi, aminu, imanlah kepada apa yang aku bawa, tuflihu, kamu akan untung surga. Setiap kerumunan orang di pasar didatangi, diarahkan, hendaklah kamu beriman, apa yang aku ucapkan aku bawa, jaminannya adalah surga. Kalau kamu tidak iman, neraka. Pokoknya surga neraka, dibawa ke surga, tidak mau neraka. Ancamannya urusan tauhid itu, diajak masuk surga. Itu pun yang membuat Nabi juga gemes, senantiasa dikutit, tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab, itu maksudnya Abu Lahab senantiasa mendampingi, nyertai, ngikuti gerak-gerik Nabi. Jangan kamu ikuti orang yang memecah belah kekerabatan yang ada dari Mekah itu. Itu diumumkan, disertakan, kalau ini pendusta, ini tukang sihir, ini orang gila, paman sendiri. Coba orang yang dekat bagaimana lebih sakitnya, lebih sakit daripada tebasan pedang. Kalau ada masalah itu dengan orang yang dekat. Nah, ini paman, ada hubungan nasab lagi. Nah, di situ istiqomahan Nabi, sampai orang yang datang dari luar Mekah ketika musim haji juga disapa. Kesempatan terus diambil oleh Nabi untuk fasda' tu'mar wa arid anil musyrikin. Terus kamu ajak orang-orang untuk taat kepada Allah. Nah, akhirnya tahun 10 ujian berat seperti itu, pada ini mulai titik tolak lompatan ini nanti mau hijrahnya pada tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad. Pada tahun ke-11-nya ketika musim haji, Nabi itu di Mina. Kita bisa menghayal tempat jumroh Aqobah itu, Jumratul Ula, Wusta Aqobah, daerah situlah. Mungkin ya tentu jalannya tidak senyaman seperti itu, bukit yang sangat dahsyat perjalanannya di Bukit Aqobah, di jalan tengah malam Nabi itu lewat
Di situ ada suara orang duduk-duduk dan bincang-bincang, kemudian disapa, dari mana kamu? Kami dari Yasrib, kami adalah suku Khadrat. 6 orang, hanya 6 orang tahun ke-11 itu. Bukankah enaknya duduk dulu, aku ingin menyampaikan sesuatu. Terus direspon oleh 6 orang dari Yasrib. Yasrib itu Madinah. Terus ada 2 kabilah yang masyhur, yang hari-hari dan pekerjaannya adalah perang, menumpahkan darah. Itu tumpah setiap hari 2 suku ini, yaitu Aus dan Khadrat. Nah, 6 orang itu dalam buku-buku sejarah disebutkan semuanya adalah dari suku Khadrat. Terus mau duduk, Nabi bacakan Al-Quran, Nabi paparkan din, syariat yang beliau bawa, arah dan hidup ini jelas. Kemudian kalau kamu ikuti arahanku ini surga, kalau kamu tidak ikut mesti neraka. Silahkan, tidak dipaksa seperti itu. Dipahamkan dengan berbagai dalil, dibacakan Al-Quran. Ini orang, kalau kemarin pekan yang lalu salah satunya kisah kemarin dalam Kamis yang lalu, itu ikut anak muda masih 15 tahun. Akhirnya bisik-bisik, loh, ini mungkin Nabi yang pernah dikisahkan oleh orang-orang Yahudi. Akan tahun ini, detik-detik ini sudah dekat zamannya dibangkitkan Nabi akhir zaman. Aku akan memerangi kamu, nuqatilukum ma'ahu qatla adin wa mir'in. Orang Yahudi senantiasa membuat ancaman kepada kabilah Aus dan Khadrat, akan datang Nabi akhir zaman yang aku nanti akan memerangi kamu dengan peperangan yang dahsyat kalau kamu tidak ngikut tunduk dan ikuti ajaranku. Akhirnya dihubungkan dengan Yahudi yang senantiasa memberikan informasi akan datang Nabi akhir zaman, aku akan memerangi orang kafir, kalau kamu tetap kafir tidak ikuti agamaku, aku akan perangi bersama Nabi itu, bendera di bawah bendera Nabi akhir zaman itu. Itu Yahudi. Kalau ayat Al-Qur'annya dalam surat Al-Baqarah itu kisah Yahudi sangat banyak. Walaqad atainal kitaba, telah kami datangkan Alkitab. Terus wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi itu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, akan memerangi orang kafir di bawah panji bendera Nabi akhir zaman. Falamma ja'ahum kafaru bih. Ketika Nabi akhir zaman itu sudah datang, muncul Nabi Muhammad, kafaru bih, mereka jadi kafir. Mereka kafir. Nah, kisah itu sudah bukan sesuatu yang baru di kalangan penduduk Yahudi. Akhirnya, loh, ini berarti Nabi sama orang Yahudi, kalau tidak ikut mesti ancamannya neraka, kalau ini ikut surga. Ini berarti Nabi akhir zaman. Akhirnya 6 pemuda dari kabilah Khadrat ketika musim haji datang ke Mekah, saat itu di Mina di Aqobah, itu Jumrah Aqobah, itu kan dinisbahkan kepada lembah zaman itu, bukit yang ada di Mina itu, Bukit Aqobah itu. Nah, di situ akhirnya 6 orang ini mengikrarkan keislamannya kepada Rasulullah SAW tengah malam di jalan Bukit Aqobah itu. Itu tahun ke-11 kenabian. Itulah orang yang dipilih oleh Allah. Haulai as-su'ada as-sittah itu, satu adalah As'ad bin Zurarah, masyhur As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris, ini juga dari kabilah Khadrat, Auf bin Haris. Nomor 3 adalah Rafi bin Malik bin Ajlan. Nomor 4 Qutbah bin Amir bin Jadidah. Nomor 5 hampir sama namanya, ini Qutbah, ini Uqbah bin Amir bin Nabi, yang menjadi komandan
ketika menembus Afrika, benua Afrika yang saat itu akan dijadikan sebuah istana, dijadikan sebuah ibu kota, Kairouan, yang ada di belantara Afrika itu masih hutan lebat. Uqbah bin Amir ini sholat 2 rakaat, kemudian wahai hewan-hewan buas yang ada di tengah hutan, ini sahabat-sahabat Rasulullah mau bermalam di tengah hutan ini, maka jangan engkau ganggu dan menjauhlah dari sahabat-sahabat Nabi. Sontak ketika doa yang dipanjatkan Uqbah bin Amir di belantara hutan Afrika zaman itu, karena telah menguasai Afrika, kemudian berdoa seperti itu langsung makbul, seluruh hewan itu keluar, ular keluar dari lubangnya, kemudian binatang-binatang buas itu menjauh, tidak mengusik para sahabat Nabi yang bermalam di tengah hutan yang saat itu akan dijadikan ibu kota Kairouan. Itu Uqbah bin Amir yang rekam jejaknya salah satu dari 6 yang nanti jadi muqaddimah Baitul Aqabah al-Ula, Bai'ah Aqabah yang kedua. Itu. Terus yang terakhir seperti yang kami kisahkan, yaitu Jabir bin Abdullah yang semangat untuk mendapatkan satu hadis, itu menempuh perjalanan 1 bulan penuh dengan kendaraan unta dari Madinah menuju Syam. Itu semua kabilah Khadrat, Mekah, Madinah yang nantinya disebut ya kaum Ansor, itu kaum Ansor. Nah begitu, 6 orang itu relatif pemuda. Jabir bin Abdullah yang nomor 6 itu juga baru umur 15 tahun. Walhasil perjanjian dengan Nabi setelah berislam, nanti kami akan datang lagi Rasulullah pada tahun musim haji berikutnya, berarti tahun ke-12 kenabian. Tahun depan kami akan sowan lagi, kami akan safar lagi ke Mekah untuk melaksanakan haji, kemudian membawa kaum kami. Dan 6 pemuda ini, kenapa maksud kami dengan respon yang sangat cepat masuk Islam? 1, data adanya Yahudi dari Madinah itu. Data dari Yahudi dari Madinah, kalau datang Nabi akhir zaman itu direspon, cepetan kamu masuk Islam, jangan kedahuluan orang Yahudi. Jangan kedahuluan orang Yahudi yang mereka sudah tahu ilmunya. Kemudian apa itu? Kita didahulukan ketemu orangnya. Nabi Allah yang persis diceritakan oleh orang Yahudi. Akhirnya dimudahkan oleh Allah, dipilih oleh Allah masuk Islam, dan relatif masih muda semuanya. Jadi pikiran-pikiran idealisme itu Masya Allah sangat lost. Akhirnya berjanji pulang untuk menyampaikan dan berikhtiar membawa orang-orang Madinah itu masuk Islam. Akhirnya tahun 12 kenabian. Nah, sebelum itu ada potongan kisah yang di Madinah. Islamnya 6 orang Madinah yang bertemu langsung dengan Nabi itu tidak langsung mereka di Madinah itu vakum, tapi bermujahadah, membahasakan, memproses orang lain untuk taat kepada Allah, memberitahu kalau Nabi akhir zaman itu sudah dibangkitkan adalah Muhammad SAW, itu dari kabilah Quraisy Arab. Hampir nanti kan disempurnakan oleh Mus'ab bin Umair itu. Hampir setiap rumah memperbincangkan Nabi Muhammad. Setiap rumah yang ada di Madinah memperbincangkan Nabi Muhammad. Itu proses 1 tahun itu. Walaupun clandestine, artinya gerakannya senyap-senyap, kemudian tidak menggunakan kekuasaan, tapi dengan kelembutan, elegan dan mujahadahnya, akhlak dan adabnya para pemuda 6 orang ini tadi. Setiap rumah hampir di Madinah itu memperbincangkan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lah orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah, falamma walaqad atainal kitaba, ketika telah datangkan oleh Allah kitab, terus wa yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dia akan berperang di bawah panji bendera Nabi akhir zaman dengan orang kafir yang tidak ikut Yahudi. Itu malah kafaru bih, ketika datang falama ja'u, ketika datang kepada orang Yahudi malah mereka kafir, padahal mereka lebih tahu
Ini musibah yang lebih ngeri lagi, mendustai dan mengkafiri sesuatu yang mereka sudah tahu ilmunya. Alasannya apa? Alasannya karena nabi yang diprediksi akhir zaman itu, nabi akhir zaman sampai hari kiamat itu tetap dari marga, fam, suku dan kabilah mereka. Artinya nasab silsilahnya nanti mesti sampai pada Yakub kemudian Ishak. Dari Yahudi gitu loh. Ternyata malah dari luar Yahudi. Arab Quraisy nasabnya nyambung kepada yang Ismail. Gitu. Itu rasa gengsi, rasa ya sombong muncul. Loh, kok ternyata bukan dari golongan kita, suku kita. Karena seluruh nabi dari Nabi Ibrahim, anaknya yang Ishak, kemudian Yakub, dan seluruh Nabi Yusuf, bawahnya sampai Nabi Isa, itu semua adalah dari Bani Israel. Lah Yahudi persepsinya nanti akhir zaman itu dari kelompok kita. Aku akan berperang di bawah bendera dia. Ternyata bukan dari Yahudi. Yahudi itu anak keturunan Yakub, itu disebut Bani Israel, itu Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Yakub, disebut Bani Israel. Akhirnya rasa aba wastakbaro, ada perasaan besar kepala, ada perasaan sombong terhadap kebenaran yang telah mereka ketahui. Itu urusannya Yahudi tadi. Dalam sejarahnya, setelah ternyata nabi akhir zaman adalah Nabi kita Muhammad SAW, itu Arab Quraisy yang nasabnya nyambungnya ke Ismail terus Ibrahim, gengsi, bukan dari nasab kita ini, gitu loh. Akhirnya Yahudi hanya orang-orang tertentu saja walaupun sudah mengilmui itu. Kemudian yang terakhir, tahun ke-12 sebagaimana janji 6 orang, yaitu As'ad bin Zurarah, kemudian Auf bin Haris, kemudian Rafi bin Ajlan, kemudian Qutbah bin Amir bin Jadidah, Uqbah bin Amir bin Nabi, kemudian yang terakhir anak muda yang umurnya 15 tahun, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Semuanya berjanji akan datang lagi, tapi yang ditakdirkan hanya 5 orang yang berangkat haji, tapi ditambah lagi 5, itu masih ditambah 7 orang lagi yang haji dari Madinah kemudian menemui Nabi di Aqobah, di Mina, tengah malam dengan keadaan yang sangat sekret, senyap-senyap biar tidak diketahui oleh orang Quraisy. Itulah nanti terjadi bai'ah Aqobah yang al-ula, bai'at kepada Nabi, bai'ah yang pertama. Jadi mukadimahnya 1 tahun sebelumnya 6 orang itu. Tahun berikutnya 12 orang bersumpah setia di hadapan Nabi untuk setelah masuk Islam, tapi bai'ah Aqobah yang pertama itu disebut bai'atun nisa, bai'ahnya perempuan. Itu maksudnya 12 orang itu 10 dari Khazraj, kemudian 2 orang dari kabilah Aus, 2 orang kabilah Aus, 10 dari kabilah Khazraj. Memang yang semangat dan banyak kabilah Khazraj ini. Lah ini pintu dan awal kalau kita memahami ayat Al-Quran, karena kita sangat terbantu dan memang perlu belajar sejarah ketika membaca Al-Quran. Ayat dalam surat At-Taubah itu, ketika di situ sudah bergabung antara Aus 2 orang dan Khazraj 10 orang, pintu dan awal, istilahnya yang dulu tidak pernah duduk satu meja, sekarang satu kelompok duduk satu meja dan membuat kesepakatan dengan kehadiran Islam, adanya agama Islam. Nabi nanti akan hijrah ke Madinah, itu sejarahnya, itu bisa menyatukan seperti ayat Al-Quran, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Muhammad, kalau kamu menginfakkan sedekah dengan berbagai harta, seluruh muka bumi ini kamu sedekahkan untuk biaya rekonsiliasi. Nah, ini bahasanya hari ini.
Kalau kamu mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk mengadakan rekonsiliasi dua kelompok antara Aus dan Khazraj, ma'alafa baina qulubihim, tidak akan mampu menyambungkan hati orang itu. Walakin Allah allafa bainahum, Allah lah yang menyambungkan hati. Yang menyambungkan hati antara satu orang dengan orang yang lain itu Allah. Itulah ayat dalam surat At-Taubah yang diwahyukan kepada Rasulullah. Maka pendekatan Rasulullah itu menyambungnya, mari sambungkan masing-masing hati itu kepada Allah. Masing-masing nyambungkan kepada Allah. Nanti Allah yang akan menyambungkan hati seseorang itu. Kalau semuanya sudah karena Allah semua. Kenapa mereka bertengkar? Kenapa mereka akhirnya tidak ada kesepakatan? Satunya mencari akhirat, satunya mencari dunia. Enggak pamrih Allah semua, ada kepentingan-kepentingan selain Allah, mesti akan pecah. Nah itu kaidah. Nah itulah ayat kalau kita memahami. Lah sejak itu karena diikat dengan iman dan Islam dan ajaran Rasulullah yang dulunya setiap hari darah itu tumpah, enggak pernah duduk satu meja. Aus dan Khazraj karena iman dan Islam sudah bisa rukun. Nah itu maksud kami. Berbeda-beda tetap satu yang hakiki itu ketika karena iman. Percaya begitu, tidak percaya begitu. Karena ayatnya innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan itu akan bisa rukun ketika ikatan iman. Itu yang hakiki. Kalau diikat selain keimanan itu semu rentan nanti pecah, apalagi nanti di akhirat masih saling menghujat. Di akhirat persaudaraan yang tidak dilandasi iman antara satu dengan yang lain pasti akan saling menghujat nanti di akhirat. Nah begitu. Akhirnya 12 orang itu berbaiat kepada Rasulullah pada tahun juga 12 kenabian, jumlahnya 12, 10 dari Khazraj, 2 dari Aus. Baiatnya baiat untuk Islam saja, disebut baiah perempuan itu karena tidak ada janji sumpah setia. Kalau bahasanya di militer itu sabta marganya itu sumpah setianya, tidak ada sumpah untuk berperang dan membela Nabi dengan harta dan nyawa. Baru bai'ah pengokohan iman seperti disebutkan yang biasa dibaca oleh imam kita surat Al-Mumtahanah itu. Ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a wala yasrikna wala yaznin wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtan yaftarinahu baina aydihina wa arjulihin wala ya'sina fi ma'ruf. 6 diktum kesepakatan, 6 perkara yang dijadikan ikatan untuk disumpah di hadapan Nabi untuk setia dilaksanakan. Itu kalau dirinci urusannya tauhid, ala yusyrikna billahi syai'a, jangan berbuat syirik. Kamu tauhidkan yang kokoh. Terus 2 sampai 6-nya akhlak dan adab. Tauhid yang kuat membuahkan akhlak dan perilaku yang baik. Kamu jangan jangan mencuri, jangan korupsi, jangan merekayasa laporan. Kamu jangan membunuh, kamu jangan berzina, kamu jangan berbuat kemaksiatan lain. Terus apapun yang datang dari aku jangan kamu bermaksiat, harus ikuti sami'na wa ata'na. Nah itu dikokohkan di dalam bai'ah Aqabah yang pertama, urusan tauhid dan akhlaknya. Itulah diisi dari diktum-diktum kaitannya bai'ah Aqabah yang pertama, disebut bai'atun nisa karena tidak ada kandungan tuntutan untuk sumpah setia membela Nabi dengan harta nyawa yang taruhannya. Itu nanti dari bai'ah yang kedua. Nah dari situ kemudian pulang lagi, bersama pulangnya 12 orang musim haji dari Mekah ke Madinah itulah Mus'ab bin Umair disertakan. Sudah semakin penggalangan teritorialnya, binternya, sistem pembinaan teritorial Madinah itu kokoh sekalipun Nabi masih di Mekah. Nah ini yang kami maksudkan. Binternya, sistem pembinaan teritorial yang ada di Madinah itu sudah kokoh meski Nabi sendiri belum ada di tengah-tengah mereka.
Mus'ab di Umair sebagai dai, sebagai mukri, sebagai safir yang pertama kali delegasi Nabi, disertakan 12 orang ini juga bermujahadah menggalang teritorial yang ada di Madinah. Sudah, nanti 1 tahun berikutnya datang ketemu lagi Bai'ah Aqabah yang kedua itu. Nah, setelah itu nanti ada hijrah secara kolosal, secara reguler, besar-besaran, termasuk Nabi juga ada perintah dari Allah untuk hijrah itu. Itulah para bapak beberapa lompatan-lompatan kisah Nabi di akhir-akhir kehidupan beliau berdakwah di Mekah tahun ke-11 itu ketemu Abilah Madinah, kemudian 12 ada Bai'ah Aqabah yang pertama yang pengokohan akidah dan pengokohan akhlak adabnya di dalam Islam. Dan nanti detik-detik terakhir dengan adanya Bai'ah Aqabah yang kedua yang disumpah setia untuk berperang membela Nabi dengan harta bahkan nyawa, itu telah dipertaruhkan. Dari situlah akhirnya jaminan keamanan itu sudah disiapkan Nabi hijrah ke Madinah. Ala kulli hal, para bapak, para ibu, sebegitu maksud kami kalau kita merenung, kita bisa sholat subuh dengan tumak ninah, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan berkat dakwah dan jihad Nabi kita, berkat dakwah dan jihad sahabat-sahabat Nabi Rasulullah itu, berkat nanti barokah Madinah dalam menggerakkan sejarah hingga akhirnya Islam sampai di Sumeneb ini. Kalau runtutannya semuanya bermuara barokahnya Madinah, karena Nabi hijrah ke Madinah, semua syariat nanti dimulai di Madinah. Syariat-syariat tata cara puasa, pindah kiblat dan semua hukum-hukum itu berkaitan nanti digerakkan dari Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita menghargai itu, karena perjuangan Islam ini dibangun di atas heroik. Ini kami bahasakan heroik, bukan transaksi. Nah ini hari ini kan jarang menghayati. Kalau berjuang itu ya heroik lah. Perjuangan itu di atas perjuangan itu hasilnya heroik. Jangan ada hitung-hitungan menang kalah untung rugi. Jangan, kecewa nanti. Kalau bahasa berjuang itu sudah heroik, itu sudah Allah tok. Jangan walau kalau kita baik boykot Prancis, yuk kita ekonomi kita nanti kalah. Lah kok mempertimbangkan untung dan rugi dunia, lebih baik iman. Kalau kita nggak empati dan membela Nabi kita yang dihina, rugi dunia, rugi akhirat. Orang yang menghina Nabi itu mesti kesudahannya binasa. Nah ini kok memberikan fatwa keberpihakannya dari sudut pandang ekonomi. Ekonomi kita akan hancur, kekuatan kita kayak apa? Harusnya yang dipertimbangkan adalah dunia akhirat celaka atau tidak. Bahasa berjuang itu kita kan kadang gemes tuh. Tokoh besar ketika semangat kita anti kepada kekafiran, kemudian cinta kita kepada Nabi dibuktikan untuk boikot, artinya jihad dengan harta digembosi oleh tokoh Islam sendiri gitu maksud kami. Itu berarti maksud kami, kok kenapa ada pertimbangan untung dan rugi dalam berjuang? Tidak ada. Perjuangan Islam itu dibangun di atas tumpuan tulang belulang dan tengkorak para pejuangnya. Enggak ada nilai transaksi. Kalau kita begini nanti begini, timbangan ekonomi untung dan rugi atau menang dan kalah, enggak. Sudah, pokoknya Allah tok agar kita tidak kecewa dan rugi di akhirat kita. Nah itulah yang harus kita jadikan penghayatan. Islam itu semuanya dibangun begitu dan langgeng. Dibangun di atas perjuangan. Perjuangan itu heroik, bukan transaksi. Berani berapa? Kalau saya berbuat begini, wani piro? Ya, enggak langgeng ideologi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.